Merdeka. Dalam momentum perayaan kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia yang ke-80, saya ingin mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 13a. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Melalui ayat ini kita akan melihat dua karakteristik orang-orang yang telah dipanggil untuk merdeka. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi negeri kami Indonesia, dan Engkau juga sudah memberikan kemerdekaan bagi kami yang terbelenggu dalam dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Seperti yang saya sampaikan, ada dua karakteristik apa yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima panggilan untuk merdeka. Yang pertama, tidak terintervensi lagi oleh dosa. Galatia 5 ayat 13b, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Arti kata merdeka adalah bebas. Nah, sebenarnya kita, yaitu saudara dan saya, telah dipanggil untuk merdeka. Itu gimana sih? Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara dan saya menyambut dan menerima anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menyatakan karyanya yang dahsyat untuk menebus dosa-dosa kita, maka saat itulah kita telah merdeka, bebas dari dosa. Dosa juga identik dengan keinginan daging atau hidup semau gue. Marah itu menjadi hal yang biasa. Berantem, trek-trekan, sehingga bila naik motor atau mobil gak peduli lagi akan rambu-rambu lalu lintas, langsung nerobos lampu merah, kemudian merokok seperti kereta api. Pada saat menerima panggilan untuk merdeka, kehidupan yang semau gue gak ikut campur lagi, karena hidup yang sudah menerima panggilan untuk merdeka, hidup orang tersebut sudah menjadi milik Kristus dan hidupnya dipimpin oleh Roh, sehingga tidak lagi membiarkan dosa masuk ke dalam hidupnya, termasuk pornografi, LGBT, dan kipot. Apa itu kipot? Kipot yaitu vape yang dicampur dengan narkoba, dikemas lucu, dikasih rasa buah. Kipot ini dijual di online. Jika anak-anak kita mengkonsumsi kipot, maka pikirannya menjadi kosong. Nah, pemuda-pemudi di Singapura dan Malaysia, mereka sudah bagaikan zombie karena mengkonsumsi kipot. Bagi kita pemuda-pemudi Indonesia dan para orang tua, mari kita pertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dibayar
dengan darah yang mahal, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Matikanlah dosa atau berbagai macam keinginan daging, sehingga dosa tidak dapat lagi mengintervensi hidup kita yang sudah merdeka. Seperti halnya bangsa Indonesia, ketika mengalami kemerdekaan, bangsa kita sudah bebas dari penjajahan, sehingga pemerintah dapat bermufakat untuk melanjutkan perjuangan tanpa intervensi dari bangsa lain. Dan setelah merdeka, bangsa Indonesia mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Begitu juga hendaknya kita sebagai orang yang telah dipanggil untuk merdeka mempunyai karakteristik yang kedua, yaitu mengalami pertumbuhan. Dalam Efesus 5 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia karena ada masalah yang genting yang memecah belah mereka, di mana kaum Yudaisme mengajarkan bahwa untuk menerima hidup kekal atau menjadi warga kerajaan surga harus taat kepada hukum Taurat. Dan Paulus kembali meluruskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus, karena keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Sejak Indonesia merdeka, telah berupaya membangun berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Buktinya ada pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan jalan raya di mana-mana, termasuk di daerah saya. Jadi agak sulit jalan sementara jalan dibangun. Pembangunan jalan tol sehingga jarak tempuh Depok sampai bandara paling lama hanya 1 jam. Pembangunan rel. Nah, sekarang ada MRT. Sudah coba naik belum? Ayo nikmati. Juga pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Peringatan Paulus yang meluruskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus berlaku juga bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Kita pasti ingat akan seorang muda yang kaya datang menghadap Yesus dan bertanya, perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Pemuda ini kaya. Pemuda ini tajir ya, tajir. Terus dia ini pemimpin. Pasti dia handsome juga. Nah, pastilah pemuda ini jadi idola para cewek-cewek dari dulu hingga sekarang. Nah, ketika Yesus menjawab hanya satu yang baik, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya untuk memperoleh hidup yang kekal, ini orang muda ini bertanya, apa itu gitu ya? Terus kata Tuhan, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, ternyata pemuda ini bukan hanya tajir dan handsome, tetapi dia sangat taat dengan hukum Taurat Musa. Karena katanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang.
Nah, dia bertanya seperti itu. Lalu Yesus menjawab, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga." Maksud jawaban Yesus apa? Maksud jawaban Yesus adalah menunjukkan yang menjadi prioritas dalam hidup orang muda ini adalah harta kekayaannya. Dia merasa tanpa harta kekayaannya hidupnya gak berarti. Dia lupa pada sang pemberi kekayaan. Banyak orang berkata, "Saya sudah memberi sumbangan di mana-mana, di panti jompo, yatim piatu, janda-janda, dan lain-lain." Tapi lupa memberikan tanggung jawabnya kepada Tuhan melalui perpuluhan. Satu hal, kekurangan orang muda ini adalah belum memiliki iman kepada Yesus. Dia sudah melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Dia harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia hanya bersandar kepada Yesus, bukan bersandar kepada harta bendanya atau harta kekayaannya. Bila tiap-tiap orang yang sudah dipanggil untuk merdeka memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, bebas dari intervensi dosa dan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka orang benar bertambah banyak dan bersukacitalah rakyat atau bersukacitalah orang-orang lain. Sudahkah Anda memiliki dua karakteristik sebagai orang yang dipanggil untuk merdeka? Bila kita sudah memiliki dua karakteristik tersebut, maka kita dapat melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Kita bisa melayani negeri kita tercinta melalui doa kita. Saya akan tutup renungan ini dengan pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Merdeka, merdeka, merdeka.